Selanjutnya kita ada definisi suatu padanan ya, atau pemetaan ataupun fungsi ya. Nah, karena pada dasarnya transformasi itu adalah fungsi, padanan G dinamakan suatu geseran ya, suatu geseran. Ini ingat lambangnya itu G. Apabila ada ruas garis berarah ya, misalkan AB di sini, sehingga setiap titik pada bidang ini menjadi P aksen ya, ini atau dipetakan ya, GP menjadi P aksen, sehingga nanti ruas garis berarah PP aksen itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB ya. Nah, di sini setiap ruas garis berarah itu menentukan sebuah translasi. Kalau ruas garis berarah AB, maka nanti lambangnya itu GAB ya, geseran yang sesuai dengan ruas garis berarah AB itu GAB ya. Ini yang nanti kita buktikan. Geseran ini adalah nanti suatu transformasi, dan sebelumnya dibuktikan teorema-teorema berikut. Teorema yang kedua atau 8.2, misalkan di sini kita punya ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka nanti geserannya, geseran AB atau GAB itu nanti sama dengan geseran CD ya, dari dasar ruas garis berarah yang ekuivalen. Kita buktikan dipunyai ekuivalen. Kita ambil sembarang titik X, misalkan kita namakan hasil dari GAB ya, dari X nanti hasilnya X1, dan GCDX itu menghasilkan X2. Nah, kemudian maka kita nanti akan punya ruas garis berarah XX1 ini nanti akan ekuivalen dengan ruas garis berarah AB ya, ini sesuai dengan definisi. Demikian juga dengan X2 ruas garis berarah XX2 dan ruas garis berarah CD akan ekuivalen juga. Nah, karena tadi dipunyai bahwa ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan CD, maka otomatis ruas garis berarah XX1 dengan ruas garis berarah XX2 akan ekuivalen juga, sehingga kita peroleh nanti hasil geserannya ini otomatis sama. Ini dari X1 tadi dari geseran AB, X2 ini dari geseran CD, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa karena tadi diambil sembarang, maka GAB sama dengan GCD. Selanjutnya kita ke teorema 8.3. Jadi diketahui G dan H itu dua garis sejajar ya. Kemudian ada ruas garis berarah CD, yang mana ruas garis berarah ini tegak lurus dengan garis G, kemudian posisi titik C nya berada di G, titik D nya berada di H. Nah, kalau terpenuhi ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan 2 kali ruas garis berarah CD, maka nanti dibuktikan geseran AB itu nanti sama dengan hasil kali pencerminan MH dan MG. Buktinya seperti apa? Kita coba buat ilustrasinya seperti ini. Ini garis G, garis H sejajar, posisi C, D berada di sini. Nah, ini tegak lurus berpotongan ya, ruas garis berarah CD berpotongan tegak lurus dengan
garis G dan H. Kemudian di sisi lain ada ruas garis berarah AB, yang mana ini 2 kalinya ruas garis berarahnya CD. Nah, kemudian di sini kita coba ambil sembarang titik P, ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan P aksen sebagai GABP, geseran AB sepanjang AB dari titik P di sini ya. Seharusnya dilukis di situ, tapi nanti di situ ada titik P double aksen, saya tuliskan P aksennya di sini. Ya, nanti karena ini yang akan dibuktikan ya, bahwa nanti P aksen itu posisinya sama dengan P double aksen. Ya, ya, sedangkan P double aksennya itu adalah hasil pencerminan MHMGP. Jadi P dicerminkan terhadap garis G, nanti dia berada hasilnya di sini ya. Ini seharusnya P aksen, tapi P aksennya dipakai di sana. Saya tuliskan di sini P triple aksen ya, tidak apa-apa. Yang intinya sudah diketahui tadi, yang mau dibuktikan itu ini. Yang mau dibuktikan itu P aksen sama dengan P double aksen. Nah, jadi P triple aksen ini ya dicerminkan lagi terhadap garis H, nanti ketemu P double aksen itu. Makanya di sini ada P double aksen, ini adalah hasil pencerminan ya, P double aksen, sedangkan P aksen ini adalah hasil geseran. Ya, nanti dibuktikan apakah sama. Ya, dibuktikan apakah P aksen sama dengan P double aksen. Ya, menurut definisi P aksen ini bisa kita buat ruas garis berarahnya. Ya, dan ini tadi sesuai dengan apa namanya yang awal, maka nanti di sini PP aksen ruas garis berarahnya ekuivalen dengan ruas garis berarah AB ya. Dari tadi kan awal mulanya memang seperti itu, awal mulanya yang ini ditentukannya, sehingga sesuai definisi berlaku itu. Di sisi lain kita tadi punya ini ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan 2 kali ruas garis berarah CD, sehingga nanti karena ini maka ruas garis berarah P aksen juga berlaku ini ekuivalen dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Nah, selanjutnya tadi kita mengetahui kalau C-nya itu berada di G, maka hasil dari MHMGC ya, MGC karena C-nya berada di G, maka dia sama dengan C, sehingga MHMGC sama dengan MHC sama dengan C double aksen. C-nya di sini ada garis G, hasilnya pencerminan dirinya sendiri, kemudian dicerminkan terhadap G, terhadap H. Di sini maka posisinya hasil pencerminannya di sini, ketemu C double aksen. Nah, karena D-nya tadi berada di H, nah posisi D ternyata berada di tengah-tengah C double aksen ya, di situ, sehingga di sini diperoleh ruas garis berarah C double aksen ekuivalen dengan 2 ruas garis berarah CD.
Di teorema sebelumnya di sini kita mengetahui bahwa C double aksen ini nanti dia ekuivalen dengan ruas garis berarah P double aksen. Mengapa? Ya, dari teorema sebelumnya begitu ya. Nah, dari hubungan ini ada dua hubungan yang diperoleh, satunya ini, satunya lagi ini ya, dan ini yang ketiga. Nah, kita punya hubungan ya, PP aksen ruas garis berarahnya, kemudian CC double aksen, kemudian P double aksen ya. Ternyata ini sama ya, saling ekuivalen. Maka seperti hubungan relasi transitif, maka diperoleh ini ya, sehingga akibatnya P aksen dengan P double aksen itu sama ya, sehingga bisa disimpulkan GABP sama dengan MHMGP ya, karena P nya sembarang maka ini terbukti ya, terbukti. Baik, selanjutnya ada catatan, paling tidak ada 3. Yang pertama, dari teorema di atas bisa disimpulkan bahwa setiap geseran AB dapat dituliskan sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus ya, geseran 2 refleksi yang saling tegak lurus. Kemudian yang saling tegak lurus ada lanjutannya dengan garis AB dan berjarak setengah AB ya, saya ulangi, setiap geseran AB dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada garis AB ya. Tadi garisnya adalah G dan H ya, G dan H itu tadi kan tegak lurus dengan CD begitu ya, CD, dimana CD itu setengahnya AB begitu ya, setengahnya AB. Baik, selanjutnya yang kedua catatannya adalah jika garis AB nya ini jika AB garis kemudian M titik tengah AB, ruas garis AB, sedangkan GHN ini 3 garis yang masing-masing tegak lurus di A, di M, dan di B pada garis AB, maka nanti ketemu hubungan ini. Nah, mungkin ini perlu diilustrasikan seperti ini ya. Ini garis GHN nya, kemudian posisi A, M, B itu di sini, sehingga AB nya itu ini ya, AB nya tegak lurus dengan GHN berpotongan di AMB. Nanti geseran AB itu sama dengan perkalian pencerminan MHMG dan juga MNMH ya, dari akibat yang tadi. Nah ya, ini yang terakhir, karena setiap geseran itu bisa diwujudkan sebagai hasil kali 2 refleksi, sedangkan refleksi itu merupakan suatu transformasi, maka geseran adalah suatu transformasi ya, transformasi yang isometri ya, karena refleksi itu juga suatu isometri. Jadi suatu geseran ada isometri langsung di sini ya, sebab refleksi itu isometri lawan. Tadi bisa dilihat
Ya, perbedaannya langsung isometri langsungnya dengan isometri bawahnya. Nanti bisa dicek lagi.